Find Angeline, Bali's Missing Child memenuhi pemberitaan media online maupun offline. Sudah 3 hari sejak Angeline menghilang. Bocah perempuan itu dilaporkan menghilang kepada polisi pada tanggal 19 Mei 2019, hari di mana Angeline seharusnya merayakan ulang tahunnya yang ke-8. Margaret sang ibu berkata bahwa ia terakhir kali melihat anaknya pada tanggal 16 Mei 2019. Beberapa tetangga juga mengatakan hal yang sama. Mereka terakhir melihat Angeline bermain di depan rumahnya mengenakan daster berwarna biru muda. Kakak Angeline, Yvonne, yang tinggal di Canggu berjarak 30 menit dari Denpasar juga dihubungi oleh Margaret. Begitu juga dengan Christine yang tinggal di Amerika diberi kabar mengenai hilangnya sang adik. Ditemani Yvonne, Margaret memberikan keterangan kepada polisi bahwa menurutnya Angeline diculik ketika ia bermain di depan rumah. Polisi segera melakukan pencarian secara menyeluruh, memeriksa kamera CCTV di sekitar lokasi, memeriksa sambungan telepon, dan menggunakan anjing pelacak untuk mengendus jejak Angeline. Tetapi tak mendapatkan hasil apapun, si anjing hanya berputar-putar di sekitar rumah. Polisi meyakini bahwa Angeline berjalan keluar dari rumahnya menuju jalan raya ketika ia diculik dan dibawa masuk ke dalam kendaraan. Agustai Handamai, seorang pekerja pria yang baru 1 bulan bekerja dan juga tinggal di rumah itu, mengatakan bahwa ia terakhir kali melihat Angeline ketika meminjam sebuah pensil darinya. 75% anak-anak yang diculik dilenyapkan dalam waktu 3 hari sejak penculikan. Dan sekarang Angeline telah menghilang selama 1 minggu. Berita menghilangnya Angeline dengan cepat menyebar. Laman Facebook Find Angeline dibuat oleh Yvonne bersama Christine yang datang dari Amerika, juga teman-temannya menyebar info hilangnya Angeline lengkap dengan foto-fotonya. Masyarakat turut ikut membantu dan berita hilangnya Angeline semakin meluas menjadi berita nasional. Tetapi pencarian informasi mengenai Angeline masih tak membuahkan hasil. Merasa putus asa, beberapa kenalan mencoba bantuan supranatural untuk menemukannya. Kita punya kepercayaan di Bali, nanya ke orang pintar secara spiritual. Dikatakan Angeline masih di sekitar Bali. Menurut orang pintar, Angeline berteriak meminta tolong dengan suara yang lembut. Mama, tolong aku. Mengingatkan sang guru akan suatu kejadian. Angeline bersekolah di SD Negeri 12 Sanur dan duduk di kelas 2. Setiap harinya, si anak datang terlambat ke sekolah dengan penampilan yang kusut dan kotor. Badannya kurus dan beberapa anak menjauhi Angeline karena bau tak sedap kerap tercium dari tubuhnya. Sang wali kelas yang memperhatikan Angeline setiap harinya dengan kondisi tersebut sampai tergerak hatinya dan melap tubuh Angeline dengan tisu dan mengeramas rambutnya di kamar mandi. Rambut Angeline kasar, bau dan bertanah, bahkan terdapat kotoran ayam yang telah mengering. Ia tampak seperti anak yang ditelantarkan. Ketika sang guru menanyakan kepada ibunya mengapa Angeline begitu kurus, Margaret menjawab bahwa Angeline tidak suka makan karena sering lupa waktu akibat bermain. Sedangkan Angeline kotor karena sebelum pergi ke sekolah, ia harus memberi makan ayam peliharaan terlebih dahulu setiap hari. Sang ibu menjawab, ia mendidik Angeline untuk menjadi anak yang mandiri. Dan Angeline sendiri senang melakukannya karena ia suka akan binatang. Kecurigaan muncul ketika 24 Mei, seminggu setelah menghilangnya Angeline, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Sirait mendatangi rumah Margaret. Aris terkejut melihat kondisi rumah yang kacau, berantakan dan sangat bau. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan kotoran ayam, anjing dan kucing. Aris berkata bahwa Margaret telah membesarkan anak di rumah yang tidak layak huni, dan begitu Angeline ditemukan, ia akan membawa anak itu bersamanya. Mendengar perkataan Aris, Margaret tersinggung. Ia marah dan mengusir Aris dengan histeris. Sikap Margaret yang tidak kooperatif membuat polisi menjadi curiga hingga dugaan awal bahwa Angeline telah diculik mulai diragukan. Yang semakin membuat polisi curiga, setelah kejadian pengusiran histeris terhadap Ketua Komnas Perlindungan Anak itu, kedatangan 2 menteri lainnya, yaitu Menteri Pan-RB dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ditolak oleh Margaret. Akhirnya, kurang lebih 3 minggu setelah hilangnya Angeline, polisi kembali lagi untuk memeriksa rumah itu. Di sana, polisi melihat sebuah gundukan tanah lembab tertutup sampah dan tercium bau menyengat di sekitarnya seperti bau bangkai. Pada 10 Juni 2015, polisi menggali tanah itu dan menemukan jasad Angeline di dalamnya, terkubur dangkal berbungkus kain spray dengan boneka Barbie di atasnya.
Semua petugas yang melihatnya menangis tak menduga dengan penemuan itu. Ketika diberitahu bahwa Angeline telah ditemukan, Margaret sang ibu tersenyum bahagia. Polisi melanjutkan bahwa Angeline ditemukan meninggal terkubur di belakang rumahnya. Margaret menangis histeris. Meskipun Margaret menangis bersedih atas meninggalnya Angeline, ia tak diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi mayat Angeline. Polisi tidak menganggapnya sebagai ibu Angeline karena Angeline diadopsi. Angeline, good morning. Look at that. Come here, Angeline. Angeline dilahirkan pada tanggal 19 Mei 2007 di Canggu, Bali. Ketika itu, biaya persalinan yang berjumlah 1.800.000 dirasa sangat berat bagi orang tua Angeline. Ayahnya hanya bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan yang sangat sedikit. Saat itulah seorang tetangga mengenalkan mereka kepada Margaret Christina McAwee. Margaret akan melunasi semua biaya rumah sakit dengan syarat si bayi akan ia adopsi. Dengan berdasar akta pengakuan pengangkatan dari notaris, Margaret mengadopsi sang bayi dan memberi nama Angeline yang merupakan nama depan ibunya. Margaret melakukan semua proses itu sendirian. Ia mengatakan Angeline akan diwariskan harta kekayaan, namun apabila Angeline meninggal terlebih dahulu, maka semua harta itu akan kembali ke tangan Margaret. Mereka juga setuju untuk tidak menemui Angeline hingga ia berusia 18 tahun. Suami Margaret, seorang pria Amerika, Douglas Scarborough, turut merasa senang dengan kehadiran Angeline. Ia sangat menyayangi Angeline layaknya anaknya sendiri. Angeline juga memiliki 2 kakak angkat, Yvonne dari pernikahan pertama Margaret yang telah berkeluarga dan tinggal terpisah, serta Christine, anak dari Douglas yang tinggal di Amerika. Margaret bersama suaminya sering hidup berpindah-pindah tempat, di antaranya Pekanbaru, Bekasi, dan terakhir adalah Bali. Namun pada tanggal 17 September 2008, Douglas, suami Margaret, meninggal dunia. Sejak itulah perlakuan Margaret terhadap Angeline perlahan-lahan berubah. Rumor tentang penelantaran anak telah mengungkapkan bahwa Angeline bukan anak kandung, dan sekarang jasadnya ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya sendiri. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan, ditemukan bahwa Angeline dalam kondisi kelaparan, 24 jam tanpa asupan makanan. Luka bakar sundutan rokok ditemukan di bahu kanannya, memar di bagian wajah gusi dan bibir, serta memar melingkar di lengan seperti dicengkram. Memar tersebut masih merah dan hitam, yang berarti bahwa memar dibuat 4-6 jam sebelum kematian. Setelah menyimpulkan bahwa Angeline dipukul di sudut api rokok dan dalam kondisi kelaparan sebelum kematiannya, polisi beralih ke penyebab kematian. Di leher Angeline tampak sebuah memar melingkar berupai bekas cekikan, tetapi berdasarkan pemeriksaan, memar ini timbul setelah kematiannya. Selanjutnya, ditemukan luka di kepala belakang Angeline dan forensik menyimpulkan bahwa Angeline meninggal akibat pendarahan dalam yang disebabkan benturan keras di kepalanya. Otopsi juga mengungkap bahwa tubuh Angeline telah mengalami proses yang disebut saponifikasi. Saponifikasi adalah istilah kedokteran untuk menyebut mayat yang tidak mengalami proses penguraian normal sebagaimana mayat lainnya, dikarenakan pembentukan sebuah zat berbentuk lilin lunak dan licin yang kemudian membungkus mayat dan bertindak sebagai pengawet, memperlambat proses penguraian dan mengurangi pembusukan. Dan saponifikasi akan terjadi apabila jenazah berada dalam lingkungan yang lembab atau berair. Hal ini menuntun polisi ke penyelidikan lebih lanjut pada lokasi penemuan jasad Angeline. Pada hari penemuannya, jasad Angeline ditemukan dalam tanah dalam kondisi yang lembab. Namun beberapa hari setelah penemuan, tanah kuburan tersebut dalam kondisi yang kering. Curah hujan tak menembusnya karena tertutup dan juga tak ada saluran air yang melewati tanah tersebut. Jika pelaku yang dengan sengaja membuang air ke gundukan tanah kuburan Angeline, berarti ia memiliki akses ke halaman belakang rumah selama 25 hari terakhir, yang berarti pelakunya adalah orang di dalam rumah itu sendiri. Dengan penemuan potongan bukti terakhir berupa pakaian seorang pria, menuntun polisi untuk menangkap satu-satunya lelaki penghuni rumah itu sendiri, Agustai Handaman. Dengan mengejutkan, Agus mengaku bahwa ia yang telah melenyapkan Angeline. Tak hanya itu, ia juga mengaku telah meruda paksa Angeline. Setelah pengakuan itu, polisi mengirim sampel swab ke laboratorium untuk diteliti. Tetapi forensik tak menemukan jejak bahwa Angeline telah diruda paksa.
Terdapat dua kemungkinan bahwa jejak itu telah hilang karena jasad yang telah lama dikuburkan, atau kemungkinan yang lain ia tidak pernah melakukannya. Dihadapkan dengan bukti yang tidak meyakinkan, penyelidikan dilanjutkan dengan melakukan reka ulang kejadian. Agus mereka ulang dengan menyatakan bahwa ia melenyapkan Angeline di kamarnya, tetapi polisi tak menemukan jejak darah apapun di dalam rumah. Agus juga mengatakan melenyapkan Angeline dan menyembunyikan mayatnya di dalam lemari kamarnya. Tetapi setelah diteliti, ukuran lemari yang begitu kecil tidak akan memuat mayat bocah itu. Reka ulang berlangsung tak meyakinkan. Agus tak bisa memeragakan secara runtut urutan kejadian. Maka polisi pun mencurigai Agus bukanlah pelakunya. Pemeriksaan kembali dilakukan di rumah tersebut untuk mencari barang bukti lainnya yang bisa membantu polisi dalam memecahkan kasus ini. Dan di sana, polisi menemukan seutas tali di bawah lemari kamar Margaret, tali yang serupa dengan yang ditemukan di kuburan dangkal Angeline. Ini meyakinkan polisi bahwa sang pelaku adalah orang yang tinggal di rumah itu sendiri. Dan apabila pelaku adalah orang di dalam rumah, Agus pasti mengetahuinya. Agus akhirnya mengakui bahwa ia tidak melenyapkan Angeline. Margaret yang menyuruhnya mengaku bahwa ia adalah sang pelaku dengan menjanjikan uang kepadanya sebesar 200 juta. Pada tanggal 15 Mei 2015, Margaret marah-marah dan melayangkan tangannya kepada Angeline. Hal itu berlanjut di besok harinya, tanggal 16 Mei. Dengan tangan kosong, Margaret menyeret dan membentur-benturkannya ke dinding. Margaret lalu memanggil Agus masuk ke kamarnya. Agus kaget melihat perlakuan sang majikan. Margaret berkata kepada Agus untuk diam dan jangan memberitahu siapapun. Agus mengangkat kepala Angeline yang terkulai lemas dengan mata terbuka. Margaret menyuruh Agus untuk mengambil kain spray lalu membungkusnya. Ia juga menyuruh Agus untuk mengambil seutas tali dan melilitkannya seolah-olah meninggal karena dijerat tali. Margaret juga menyuruh Agus untuk mendut rokok, tetapi Agus menolaknya. Maka Margaret yang melakukannya. Margaret juga menyuruh Agus meruda paksa, tetapi pria itu langsung menolak. Ia hanya menaruh celana pendek dan kaos miliknya di atas tubuh Angeline. Agus lalu disuruh mencangkul lubang dan menguburkan Angeline. Di atasnya, Margaret mengamburkan pakan ayam dan beberapa sampah agar tidak kelihatan seperti bekas galian. Sandiwara Margaret lalu berlangsung selama berminggu-minggu hingga Agus Tai mengakui semuanya, karena ia tak kunjung mendapatkan uang 200 juta yang dijanjikan Margaret. Persidangan atas kasus ini pun dimulai. Banyak saksi didatangkan dan semuanya bersaksi melawan Margaret yang semuanya ditepis olehnya. Ia bersikeras tidak melakukan semua tuduhan itu. Mereka mengatakan bahwa Margaret sering memarahi dan menyiksa Angeline. Setiap hari ia harus bangun pagi-pagi untuk memberi makan ayam dan semua peliharaan Margaret. Setelah itu, barulah ia boleh pergi ke sekolah dengan berjalan kaki dari rumah. Seragamnya kotor, kusut, tidak disetrika, rambut acak-acakan, kasar dengan sisa kotoran ayam yang menempel. Kondisinya memprihatinkan. Ia duduk di bangku kelas 2 SD dengan bobot hanya 20 kg. Ia kurang makan, apalagi mandi. Dan akhirnya, setelah melewati proses persidangan yang panjang, pada Februari 2016, Margaret menyatakan terbukti bersalah atas pembunuhan berencana serta tindakan eksploitasi dan penelantaran. Sementara Agus yang turut ikut andil mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Motif yang dilakukan oleh Margaret diduga karena masalah ekonomi dan juga harta yang berhubungan dengan akta pengangkatan Angeline di tahun 2007. Walau berbagai sumber mengatakan bahwa sebenarnya harta tersebut telah habis untuk biaya pengobatan Douglas, suami Margaret. Namun demikian, perlakuan Margaret yang begitu kejam sungguh tak bisa dimaafkan. Mayat Angeline dikembalikan kepada orang tua biologisnya dengan dikawal polisi hingga pemakaman dilakukan. Sampai kini, Margaret terkurung di balik jeruji besi dan masih juga tidak mengakui kejahatannya yang telah ia lakukan terhadap Angeline. Semoga tenang dan damai di sana, malaikat kecil dan manis Angeline.